Makin pusing ya kak. Top aku kok sad gitu ya kayaknya baca bukunya tuh. Halo teman-teman Edmanjemen, selamat datang di Bincang Podcast bareng kita hari ini. Podcast kali ini kalian ditemani aku lagi nih ya sebagai host. Kalau kalian lupa, kenalin nama aku Wan Hamidah. Dan tentunya podcast hari ini tidak kalah seru dengan podcast sebelumnya. Banyak nih cerita pengalaman dan cerita seru dari sang narasumber. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama narasumbernya nih. Halo Kak, boleh dong kenalin namanya siapa? Iya, halo, perkenalkan nama saya Dewi Laksmana Putra. Asal saya dari SMKN 1 Wonorejo. Oke, halo Kak Putra. Ya, halo. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke, baik nih ya. Aku mau nanya nih Kak, denger kan Kak Putra itu bisa nari ya. Awal ketertarikan buat ikut dunia tari itu gimana sih Kak? Itu ikut idola. Oh, Kakak itu fans sama idol gitu? Iya, Oh, idol apa? Korea atau Indonesia atau Indonesia. lokal? Iya, lokal. Kalau untuk metode tariannya itu yang kakak idolain itu tari yang gimana? Tari dance atau tarian tradisional? Tari tradisional. Kalau contoh tariannya itu gimana? Contohnya kayak warok, pendet, getruk, sama itu aja. Oh, berarti emang pure tari tradisional gitu ya kak? Kalau untuk kakaknya tuh awal belajar tari itu dari ikut kelas tari atau belajar secara sendiri, otodidak gitu? Itu belajar sendiri. Nonton? Iya, nonton. Nonton video-video tradisional tarian gitu? Ya, Oh, jadi kakaknya tuh belajar dari nonton bukan kelas gitu? bukan. Oh gitu ya, oke. Nah kalau boleh tahu nih, tarian apa sih yang lagi kakak kuasai sekarang dan kakaknya tuh lagi belajar tarian ini gitu? Kali ini tari saman. Susah nggak menurut kakaknya? Ya, ada yang bagian susah, ada yang enggak. Oh berarti menurut kakak tuh kakaknya tuh pengen belajar selain tari tradisional atau emang maunya tradisional aja atau pengen belajar juga kayak dance gitu? Tradisional aja sih. Oh berarti nggak tertarik sama dance? Sama Nggak. sekali nggak tertarik? Bisa nggak tertarik sama dance gitu kak? Bahkan kan kayak kalau dipikir untuk sekarang tuh lebih ke orang-orang tuh nyarinya tuh yang dance nggak sih kak? Bukannya nggak tarian tradisional gitu? Suka tradisional aja. Nggak tradisional memang ya. Ya, Kalau tantangan yang paling sulit yang kakaknya tuh pernah hadapi ketika belajar menari? sulit menghafal gerakan. Terus kalau misalkan gini ya, kakaknya kan belajar nih tari ini, terus kakaknya tuh sulit buat ngafalin satu gerakan ini, terus kakaknya tuh kayak, oh udah dah nggak jadi deh, atau tetap dilanjutin? Tetap dilanjutin. Oh tetap dilanjutin, karena kayak kakaknya kan pengennya tuh bisa tarian ini gitu kan. Iya, Kalau selain saman, ada nggak sih tarian yang pengen banget kakak pelajarin selain tari saman? selain dari saman, Begitu yang menarik gitu bagi kakaknya. itu warok. Warok itu gimana? Kalau nggak tahu warok bisa lihat di itu channel GSKY atau GWSM. Oh GSKY itu sebuah grup gitu tak kak? Iya, Grup yang berisi berapa orang? Banyak? banyak. Oh kalau dari grup itu tersebut kakaknya tuh paling suka siapa? Dari semua grup paling suka tuh di grup Kusumawara. Kalau Sama untuk Anggotanya itu Isal sama Andika. kenapa bisa suka Isal sama Andika gitu? Nggak tahu, kayak suka aja ngefans. Oh, biasanya kan kayak ada yang karena ganteng, terus karena talentanya gitu kan. Aku soalnya tuh pernah lewat TikTok aku Isal sama siapa tadi? Tuh Andika. Iya Andika, aku pernah lewat itu dan dia tuh kayak ikut yang gedur-gedurukan itu kan yang kayak pakai kostum-kostum, itu bener nggak sih? Iya, ikut warok. Oh mereka ikut warok, makanya kakak pengen belajar warok juga. Oke, terus pernah nggak sih kakaknya tuh ikut lomba-lomba yang berbasis tari? Kayak bau-bau tari gitu. Iya, pernah. Ikut apa? Sekolah atau? Iya, antar sekolah. Antar sekolah. Itu kakak sendiri atau bareng teman-teman? Teman-teman, kan tari saman itu banyak anggota. Itu apa sih, ekskul dari sekolahan atau sendiri sih? Sendiri. Oh jadinya tuh kakak tuh itu awalnya kayak ekskul kan apa namanya
tari kan, tari saman nih Kak. Terus kan kakaknya ikut Iya. lomba. Ikut lombanya mewakili sekolah. Tuh. Tapi kalau untuk latihan tarinya, latihan di sekolah atau latihan di rumah ini, di rumah ini, di rumah ini? Di rumah. Oh, di rumah. Oh, berarti nggak ada sangkut pautnya sama sekolah dong berarti. Tidak. Tapi tetap Ya, tetap latihan. tetap itu kalau lomba tuh sekolah. Atau sama sekolah. Oke nih teman-teman, kita kan udah dengar pembahasan sedikit nih tentang Kak Putar, dari kakaknya tuh yang suka belajar, terus suka belajar tari, terus juga ikut apa tadi, Lomba. ikut lomba. Aduh kok aku lupa gini. Ikut lomba kan kakaknya nih, ikut lomba yang berbasis tari. Sebelum ke pembahasan selanjutnya nih, aku kan bawa pembahasan selanjutnya tuh lebih seru lagi nih dari pengalaman kakaknya yang lain selain tari. Tetap tungguin kita ya, jangan kemana-mana. Bye. Halo teman-teman Eden Management, kembali lagi bareng aku Wanda Hamidah. Dan aku Dwi Laksamana Putra. Oke, langsung aja nih ya Kak ya, aku nanya nih, selain tari ada lagi nggak sih hobi atau hal lain yang sekarang tuh kakak lagi suka gitu? Iya, ada. Kalau hobi itu membaca buku. Oh, baca buku tuh kakaknya tuh buat hilangin rasa stres dari tari atau emang pure suka baca buku? Pure suka baca buku. Kalau untuk buku tuh tipe apa yang kakak baca tuh? Komik, novel, atau buku yang lain? Itu ke arah komik. Oh, komik. Aku pikir tadi buku belajar deh, buku tentang fisika, tentang biologi, tentang Makin gitu-gitu. makin pusing. Makin pusing ya Kak. Terus sampai tipe-tipe aku ngomongnya, iya sih kalau emang kayak udah dipikir tari itu kayak susah gerakannya, nanti tiba-tiba Susah kakaknya ngapalinnya. iya, terus ditambah kakaknya nanti belajar belajar buku yang isi kimia. Aduh, kalau aku jadi kakaknya Nggak mau. ngebul otaknya kan. Berarti suka bahas buku fiksi. Iya, Fiksi. Kalau boleh tahu sekarang lagi baca buku apa? Kok kebalik? itu buku judulnya itu Ayah ini arah kemana ya? Yang itu. Oh, aku tahu ya pernah lewat di TikTok aku. Kok sesat gitu ya kayaknya baca bukunya tuh. Kirain tadi tuh mau jawab yang buku romance gitu. Ya, aku Romance. jujur aku juga suka baca buku. Aku tapi lebih suka buku yang romance gitu. Romance anak remaja gitu lah. Bener-bener suka banget aku. Seru kan ya kalau baca buku Iya. itu kan. Apalagi bukunya tuh penuh banyak plot twist. Kalian pernah nggak sih baca buku yang kayak tentang ini deh, laut bercerita? Oh kan pasti tahu Saya kan? tahu. Kan ya tentang, aduh itu bener-bener ceritanya berat banget kan, mau jadiin film kan itu. Jadi itu aku excited banget mau nontonnya. Kalau untuk di sekolah kan pernah ikut ekstra nih ya? Iya. Betul nggak? Ekstra apa tuh Kak? Kera PMR. PMR. Suka atau emang waktu ikut PMR itu diajak temen atau emang keinginan diri sendiri nih? Iya, suka sama keinginan sendiri. Oh, suka dari diri sendiri ya, bukan Iya. ikut-ikut ya kan? Enggak. Soalnya tuh banyak gitu Kak, kayak kamu ikut apa nih, kamu ikut apa, ya udah aku ikut deh, aku Iya. ikut. Banyak tuh kan yang ikut gitu kan. Oh, kalau kamu pure ikut PMR, soalnya tuh di beberapa PMR tuh aku lihat tuh nggak ada yang tertarik gitu PMR cowok Iya. gitu kan. Ya kan, bener kan? Kalau di sekolah kakak tuh banyak PMR cowok. Lumayan. Lumayan. Jadi berarti ada ya Masian ya kayak PMR yang cowok itu ya. Padahal kebanyakan tuh cewek gitu. Kenapa sih ya? Padahal kayak seru kan kayaknya Iya, ya nggak PMR tahu. gitu. Aku pernah soalnya ikut SMP dulu. Ya. Gitu. Dan itu tuh banyak banget cowoknya tuh kayaknya bisa dihitung jari 3 atau kalau nggak salah. Dan sisanya tuh bener-bener cewek PMR itu. Kalau untuk awal join PMR itu karena apa sih? Terus ilmu yang kakak dapat selama belajar di PMR itu ngapain aja? Ya, apa ulang-ulang gimana? Belajar kan gini kan, kakaknya kan join PMR. Iya. Itu kan kakaknya kan ikut karena kemauan kakaknya sendiri kan. Terus kayak ilmu sekarang tuh kan lagi belajar apa tentang dunia PMR gitu. Cuma itu PP atau pertolongan pertama sama kesehatan aja. Kesehatan itu apa, obat-obatan gitu. Iya. Berarti itu belajarnya itu kakaknya tuh disuruh ngafalin obat atau gimana? Misal ada yang pingsan gitu, pertolongan pertama yang kakak lakuin itu apa? Itu dilakukan secara praktek. Berarti setiap ekstra tuh, berarti setiap ekstra pertemuan PMR itu nanti tuh ada kayak Iya, ada prakteknya sendiri.
Oh, prakteknya sendiri. Itu bareng-bareng semuanya. Ya, Kakaknya pernah nyoba praktek apa? ya pertolongan pertama tuh, patah tulang. Oh, nolongin. Kakaknya ngiket-ngiket gitu. Oh, gitu. Aku keren. Aku juga dulu pernah deh ikut gitu-gitu. Tapi benar-benar kayak aku pusing awal-awal itu kayak ini gimana Iya, sih nalinya iya. itu kan? Iya kan? Ya, tapi lama-kelamaan mudah. Iya sih, aku ikutnya tuh nggak sampai deh setahun kayak sebenarnya kayak aku nggak jadi deh, kayaknya aku tuh nggak bisa gitu. Aku Iya. kayak orangnya tuh gampang menyerah gitu. Jadi kayak lihat kayak susah nggak sih, bisa nggak sih? Apalagi yang ini apa, yang ngiket tandu tapi yang pakai kayak pramuka itu loh, tali pramuka itu loh. Tandu manual. Ya itu pernah kakaknya Pernah. ngiket itu bisa. Sedikit. Oke, baik. Kalau untuk selama di PMR pernah ikut event gitu nggak sih kak? Lomba-lomba gitu deh. Lomba seru iya, apa pernah. ya? Apa lomba? Lomba Ya, gimana lombanya? lomba antara sekolah lah. Lomba antar sekolah. Kakaknya ikut. Terus menang. Enggak. Kalah. Oh, nggak apa-apa sih. Jujur nggak apa-apa banget. Karena itu kayak bisa nyoba itu kan udah keren banget Iya. nggak sih kak? Siapa tahu kalah di awal menang di akhir. Oke, ya bener banget ya kan. Berarti kayak selama ikut PMR tuh event menurut kakak tuh event yang paling seru tuh kayak praktik di sekolah atau di luar gitu. Di luar. Di luar itu pemilihannya itu anak-anak yang ikut di luar tuh semua yang ikut PMR itu diajak atau cuma dipilih gitu. Enggak tahu sih, aku cuma dipilih aja. Aku dipilih, tapi kakaknya ikut terus, kepilih terus. Ya, Kalau alhamdulillah lah. alhamdulillah ya. Kakak nggak ada niatan ikut jadi ketua PMR kan, ada kan pasti kan ketua, wakil gitu-gitunya kan. Kakak nggak pengen gitu. Nanti aku yang jadi ketua. Gitu. Nggak. Kenapa? Ruwet. Ribet ya, soalnya kan udah ikut nari masa jadi ketua PMR gitu kan. Cukup ikut PMR-nya aja. Oke teman-teman, kita akan nggak dengar di pengalaman ini tentang Kak Putra yang pengalaman seru dan perkenalan dia sebagai anggota PMR. Oke kan, seru banget nih pembahasannya. Oke, kita tuh belum ada di pembahasan terakhir nih, tungguin kita terus ya, jangan kemana-mana. Oke, bye. Halo teman-teman Edmanagement, kembali lagi bareng aku Wanda Hamidah Dan aku Dwi Laksmana Putra. Masih semangat gak sih Kak Putra? Iya dong, harus semangat. Ya dong, teman-teman juga harus semangat nih karena kita tuh udah sampai di pembahasan akhir nih. Oke Kak Putra, aku mau nanya nih, Kak Putra kan punya banyak hobi. Tentunya tuh hobinya tuh keren-keren, dari ikut event PMR, ikut ekstra PMR juga, terus ikut tari, terus mempelajari tari-tari tradisional. Gimana caranya kakak tuh bagi waktu biar sekolah sama kakaknya tuh belajar tentang tarian itu seimbang gitu? Ya kalau awal-awal pertama tuh kalau mau bagi waktu tuh sulit. Dari pagi sampai siang sekolah. Kalau sore mau latihan atau baca buku mager. Kayak mager banget. Terus kalau malam kayak enak. Jadi ya diusahain lah. Pokoknya tuh biar tetap jalan tuh kayak Iya. harus dipaksa gitu kan. Kalau nggak dipaksa tuh emang kita tuh kayak yaudah deh besok aja. Males. Iya males banget, apalagi kalau malam tuh kayak enaknya tuh ya kan kita Tidur. santai aja gitu kan, chill Rebahan. gitu. Iya bener. Nah kalau dibalik itu semua yang kakak ikutin kayak PMR terus tari kan, kakaknya tuh juga kan pastikan mengorbankan banyak waktu kan buat belajar itu semua. Kalau menurut kakak tuh pernah nggak sih ngerasa bosen terus kakaknya tuh tiba-tiba kayak bosen tuh buat latihan tari, bosen buat baca buku lagi, terus tips buat kakaknya tuh biar nggak bosen untuk belajar tari terus, biar nggak bosen gitu, ngapain biasanya? Iya, biasanya kalau aku nggak pas bosan itu kayak ya lihat, kan aku mau belajar tari nih, lihat tari-tari lain dulu. Kalau misal tari kita kurang cocok terus bosenin, ya kita harus cari yang menarik aja biar kita latihannya makin semangat, makin seru lah kelihatannya. Terus mas cari-cari yang lain biar makin banyak yang dipelajarin juga Iya. kan. Kalau untuk tariannya tuh biasanya tuh kakak nyari tariannya itu di, nanti kan kakaknya tadi suka apa?
Tari saman. Iya, tari saman nih. Kalau untuk bosen tari saman tuh kakaknya tuh kan pasti kan tari-tari yang lain gitu kan. Pernah nggak sih kayak kakaknya tuh nyoba selain tari tradisional yang kakak coba, dance gitu? Kalau dance pernah, cuma yang ikut TikTok doang itu terus. Oh, udah. gitu toh. Kayak bukan yang kayak mengarah yang kayak dance bareng teman-teman yang tadi itu enggak. Kalau biasanya kakaknya nyari buat diri kakak sendiri, kalau tarian tradisional itu, kalian itu kan tadi kan lihat itu kan di Idol kan, Idol siapa tadi namanya? GWSM. Ya, GWSM. Nah, GWSM ini kan berpusat di tarian tradisional. Kakaknya tuh pernah nggak sih mempelajari yang tentang tariannya GWSM itu tadi? Tren-trennya. Ya, Iya pernah. tariannya. Apa contohnya? Ya kayak nari waro, nari getruk. Oh, kakaknya berarti bisa nari itu. Sedikit Oh, itu kakaknya atau bareng teman-teman sama yang lain? sendiri. Oh, sendiri. Kakaknya belajar sendiri. Oke, kalau untuk dari semua hal yang kakak lakuin itu, menurut Kak Putra, dukungan orang-orang sekitar itu berpengaruh nggak sih? Ya ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Kalau untuk yang menurut kakak itu berpengaruh banget, dukungan dari siapa? Ya kayak dukungan dari orang tua, teman-teman deket gitu yang dukung secara positif lah. Yang negatif kita buang aja, kita lupakan. Iya kan, soalnya tuh banyak kan kayak orang tuh ngejudge kayak, kayak iya kan, iya apa? bener banget. Ih, apa sih kok, kenapa sih cowok ikut gitu, kenapa sih cowok ikut PMR Iya. gitu kan, pasti banyak nggak sih Kak? Ya emang kadang tuh support dari orang-orang yang support positif itu emang kita tuh butuh banget ya buat menjaga mental kita sendiri, terus buat kita semangat untuk diri kita sendiri. Iya, untuk latihan, untuk menjadi yang lebih baik. Oh ya, kalau kakaknya tuh misal boring gitu kan dengan semua kegiatan nih, kakaknya tuh udah lakuin baca buku tapi tetap bosen, lihat tari-tari yang lain tapi tetap bosen gitu kan. Tips apa yang kakaknya tuh kayak aku tuh pengen coba yang lain gitu, entah kakaknya tuh suka refreshing buat ngilangin stres atau tetap ngestak di situ aja? Iya, memilih refreshing buat itu menyegarkan otak, biar sekali nemu ide langsung dilakuin gitu. Oh, kakaknya kalau tipe kakaknya tuh yang buat bikin kakak nggak stres itu apa? Jalan-jalan atau makan-makan atau Iya, pergi bareng jalan-jalan, teman? makan-makan. Sama pacar? Ya enggak lah, sendiri. Oh, sendiri. Oh, kakaknya tuh emang suka kesendirian, Oh, iya. kesenian gitu. Anggap nanti aku temenin deh ya. Kirain sama pacarnya, Oh, masa enggak nggak punya pacar. Berarti setiap kakaknya tuh kayak jenuh sama apa yang kakak lakuin itu, kakaknya tuh pergi jalan-jalan Iya, sendiri, jalan-jalan. terus nyari-nyari referensi yang lain biar otaknya tuh kayak nggak ngebul gitu ya. Iya. Gitu teman-teman, berarti emang kadang tuh support positif dari berbagai orang tuh butuh banget ya buat mental kita dan buat kepercayaan diri kita tentunya. Dan itu tuh kalau pesan yang kita ambil tuh jangan suka ngejudge orang lain, apalagi kayak pencapaian orang-orang kan beda. Kadang tuh kayak kenapa sih kalian tuh kadang ada cowok yang ikut ini tapi kalian judge. Jadi itu tuh bisa jadi peluang buat dirinya sendiri tahu. Untuk saat ini mungkin lebih smart dalam berkomentar ke orang lain. Oke teman-teman, mungkin pembahasannya sampai ini dulu. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan pembahasan yang lain. So, tetap tungguin kita ya. Bye, terima kasih udah dengerin. Bye-bye.